Hello， 朋友，你们好，我的名字真是啦，你可以叫我Sheila。新年快乐 ，Feng Shui 2025 di Sio Ular. Mungkin teman-teman di sini yang non Chinese sering melihat dan mendengar dari internet, oh kamu masih percaya sama Feng Shui? Oh katanya Feng Shui-nya kayak gini. Disclaimer, kamu nggak perlu menelan informasi bulat-bulat dari video aku karena ini terserah ya mau percaya atau enggak. Tapi di sini sebagai orang Chinese aku masih percaya. Mungkin ini sebagai informasi dan menambah wawasan kalian aja sih. Anggap aja ini sebagai hiburan. Happy Chinese New Year buat teman-teman Chinese yang merayakan. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah, sehat selalu. Tahun Sio Ular. Siapa teman-teman yang Sio Ular di sini? Coba angkat tangan. Komen di bawah sini. Tahun kemarin kan naga, sekarang berpindah ke tahun ular. Tahun ular ini adalah Sio yang jujur aja kurang cocok sama aku. Aku kan naga emas, naga logam. Aku beberapa ketemu sama orang yang Sio Ular, orang deket aja sih sama aku. Nggak tahu mungkin energinya nggak cocok dan aku juga kayaknya nggak punya deh temen yang Sio Ular. Buat teman-teman yang Sio Ular, aku pengen tahu dong kalian tuh punya karakter sifat kayak apa sih? Coba deh komen di bawah. Boleh banget kasih informasi tentang Sio Ular, apa sih yang mereka suka dan nggak suka. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya temen Sio Ular dan mereka tuh nggak mengerti gimana caranya mengayomi mereka gitu. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Dan di video kali ini aku opening dengan mata bintitan. Sumpah banget sih, ini tuh menjelang Imlek tapi aku harus bintitan guys. Ya udahlah, kalian misalkan kalau itu jangan ketawa sama mata bintitan aku ya. Ini aku lagi berusaha untuk mengobati karena tuntutan untuk syuting konten juga. Aku udah lama banget nggak bikin konten. Ya aku terpaksa pakai makeup. Sebelum aku masuk, apa sih tipsnya untuk Feng Shui di tahun ini di Sio Ular? Feng Shui adalah ilmu warisan masyarakat Tionghoa yang mengatur aliran energi, biasanya disebut Qi. Jadi buat teman-teman mungkin di sini ada subscriber Philo Sebastian. Aku subscribernya Ko Philo dan beberapa kali aku sering dengar Ko Philo tuh ngebahas tentang Qi. Qi itu adalah energi yang bisa ditransfer gitu loh. Aku sambil baca efeknya dapat mendatangkan energi positif dan menghindari energi negatif. Untuk meraih kesuksesan, nggak hanya membutuhkan kerja keras, kamu juga butuh yang namanya keberuntungan, hoki. Setiap orang punya keberuntungan, tapi jujur untuk aku pribadi, aku kurang percaya sama yang namanya keberuntungan sih. Karena menurut aku, keberhasilan seseorang itu ya hasil dari kerja keras ya, tapi mungkin ada hokinya juga, tapi aku nggak begitu percaya 100% tentang keberuntungan sih. Gimana ya ngejelasinnya ya? Setiap manusia itu membutuhkan keberuntungan untuk meraih kesuksesan mereka. Nah, salah satu cara untuk kamu melihat keberuntungan diri kamu sendiri adalah melalui Feng Shui. Kamu bisa mempertimbangkan Feng Shui sebagai salah satu media untuk mengembangkan karir. Anggaplah Feng Shui ini adalah energi media untuk mengembangkan kualitas hidup kamu, karir kamu, percintaan kamu, dan ya aspek kehidupan lainnya. Jadi dia kan adalah ilmu topografi kuno dari Tiongkok yang bisa membantu kamu untuk mengupgrade kesuksesan. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen banget sukses di tahun ini, udah capek hidupnya tuh stuck gini-gini aja di tahun lalu, nah coba kamu mungkin bisa upgrade level kehidupan kamu sih. Tahun 2025 ini adalah Sio Ular Kayu. Di sini ada yang Sio Ular Kayu teman-teman? Coba komen. Nah, Feng Shui di tahun ular ini akan mendatangkan transformasi atau perubahan gitulah. Kamu tahu nggak sih ular sifatnya kayak apa sih? Dia tuh cerdik banget kan, licik. Adalah kesempatan kamu di tahun ini untuk latih otak kamu, berpikir kreatif, berpikir lebih cerdas untuk mengatur strategi bisnis kamu, atau percintaan, atau apapun yang pengen kamu wujudkan. Yang pengen kamu capai, kamu tuh harus bisa bersifat dan belajar dari karakter si ular itu loh. Walaupun dia cerdik ya, tapi ular ini melambangkan kebijaksanaan. Ya walaupun sisi negatifnya mereka licik, dia tuh punya daya tipu yang tinggi dan memang negatif kan. Sekalinya melawan dia langsung patok, keluar racun. Beberapa menit kemudian orang bisa matikan karena kena patokan racun ular. Mereka juga melatih kamu untuk memiliki insting yang kuat. Lewat insting yang kuat, dia tuh bisa memprediksi apa yang terjadi pada diri dia. Jadi kamu tuh harus dilatih untuk lebih berhati-hati, tidak impulsif sih guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin anaknya suka nekat ya, mungkin dikurangin dulu untuk di tahun ini. Karena kamu tuh harus berpikir matang, selalu waspada dengan apa yang terjadi nextnya kalau kamu nekat gitu loh. Kalau kamu tuh berani take action, take a risk, mungkin kalau di tahun ini kamu jangan terlalu ambil resiko. Harus pintar beradaptasi, menyesuaikan diri, simpan baik-baik rahasia kamu yang mendalam. Nah, tadi di awal kan aku ngomongin tentang perubahan ya. Perubahan pada Sio Ular Kayu ini diklaim sebagai simbol kreativitas.
pembaruan, awal baru, waktunya kamu tuh bertumbuh, lebih bijaksana ambil keputusan pastinya ya, jangan terburu-buru. Apapun ide kreatif yang ada di kepala kamu lakuin untuk bisnis kamu, untuk ya proyek baru yang pengen kamu lakukan tahun ini. New beginning, bisa dibilang ini adalah new beginning, awal baru. Apa awal baru yang akan kamu laluin? Cinta baru, pekerjaan baru. Nah, untuk simbol, contohnya yang bisa kamu ambil adalah bunga anggrek sama pohon kaktus. Dimana pohon kaktus ini berusaha untuk survive mood, bertahan hidup di tengah kekeringan, ya. Dia tumbuh di tempat yang kering, tapi dia bertahan untuk hidup tanpa air, kan di dalam pohon kaktus kan kayak ada air gitu ya. Bunga anggrek. Kenapa bunga anggrek? Karena bunga anggrek itu tumbuh agak ribet memang tumbuhnya, dia tuh kayak di sela-sela gitu loh, menyelip di tumbuhan lain, dan gimana caranya dia tuh bisa beradaptasi. Nah, kamu bisa contoh belajar dari tumbuhan kaktus dan anggrek. Ibaratnya kayak gitu ya guys. Kunci sukses di tahun ular kayu 2025, Feng Shui-nya number 1, fokus pada pertumbuhan. Jadi semua orang diharapkan bisa memulai untuk menentukan strategi kehidupan kamu. Kamu tuh diusahakan untuk bertahan dan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi buat teman-teman jangan menyerah. Buat orang yang suka mager di sini, kalau misalkan kamu kehilangan motivasi, aku ada saran satu YouTuber. Disclaimer, kalian mungkin akan sakit hati sama kata-kata dia, tapi itulah kenyataannya. Timothy Ronald. Dia kan selalu menasehatinya tentang laki-laki. Tapi aku cewek pun kayak tertampar karena dunia itu akan fokus kepada orang-orang yang benar-benar berusaha, yang memberikan sepenuhnya. Pokoknya kerja keras sampai itu semua tuh terbayarkan. Dia tuh benar-benar kayak memberikan semangat ketika aku lagi lemas nih ya, lagi kayak malas gitu. Udahlah nyantai. Aku kalau nonton dia, aku merasa kayak aku adalah pecundang. Masih kurang nih usaha aku. Masih ya 60% lah. Nah, aku jor-joran usahanya. Biar bisa 100%. Gimana ya, kamu usaha terus. Belajar lagi, dievaluasi apa yang salah ya. Kamu coba deh, aku rekomendasi Timothy Ronald. Tapi jangan sakit hati ya, anggaplah dia sebagai orang yang sayang sama kamu, cuma agak toksik mulutnya. Yang kedua, bijak mengelola energi dan sumber daya. Maksudnya apa ya? Bentar aku baca. Bijak mengelola uang dan memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Oh, jangan boros guys. Kamu nggak boleh boros, oke? Jadi kalau misalkan ada barang-barang yang lagi ngetren, lagi viral, nggak usah ikut-ikutan beli. Nggak usah takut kayak ketinggalan. Udah, aku tuh dulu ya, kalau lagi nganggur, lagi diam gitu, aku panik sendiri. Aku tuh berasa ketinggalan, tapi aku nggak tahu ketinggalan apa. Nggak usah impulsif yang kayak aku bilang tadi. Kalau misalkan kamu punya bisnis atau baru mulai, tetap konsisten. Jangan kayak berubah-ubah. Pokoknya kamu harus punya strateginya, atur lagi kayak gimana, kembangkan. Mungkin ada yang kurang, kamu perbaiki lagi. Kenapa orang bisa sukses di bisnisnya? Sepengalaman aku, apa yang aku tonton dari Timothy Ronald, orang tuh kalau misalkan, gagal sekali, mereka langsung loncat. Namanya batu loncat kalau dibilang Timothy Ronald ya. Kalau kamu gagal di usaha ini, jangan langsung, udah deh tinggalin, gagal, kamu pindahin ke lain. Jangan. Coba kamu fokus dulu deh. Seperti yang aku bilang tadi, dunia itu akan fokus pada orang yang berusaha sepenuh hati. Kayak aku aja nih ya, sekarang aku konten kreator. Aku tuh nggak pernah nyoba-nyoba batu loncat. Dari 2016 sampai 2025, aku fokus berkonten sampai akhirnya aku bisa ya ketemu orang-orang hebat. Aku akhirnya dapat penghasilan yang aku mau berkat jadi konten kreator karena aku fokus di sana. Setiap orang itu punya sesuatu yang unik. Jadi kamu mungkin kembangkan itu di diri kamu. Makanya kenalin diri kamu dulu. Kalau misalkan kamu tuh melakukan investasi, lakukanlah dengan resiko yang terukur. Ya mungkin kalau misalkan kalian lagi mencoba-coba untuk investnya tapi yang berguna untuk kamu ke depannya ya, biar ada balik modal gitu, ngerti kan maksudnya? Aku juga kadang belakangan ini sering investasi sih, misal invest untuk wajah, invest untuk tubuh, invest rambut, invest fashion juga, invest obat-obatan untuk kesehatan badan dan mental aku, invest uang, ikutan seminar untuk healing, ikutan meditasi, beli buku, itu kan invest juga. Kamu beli buku yang bermanfaat, beli buku tentang strategi uang gimana ya, kamu baca buku itu, kamu keluarkan duit berapapun itu harganya demi belajar dari buku itu, sehingga kamu bisa jadi orang yang mungkin banyak uang gitu nanti di masa depan karena ilmu dari buku itu. Sadari kemampuan kamu dan sumber daya diri. Untuk menetapkan resolusi jangka panjang, kalau untuk menetapkan resolusi
resolusi kamu nih ya di jangka pendek ini, langkah pertama, langkah awal ya, kamu tuh harus sadar kemampuan kamu. Jangan pernah ada yang komen, "Kak, aku nggak punya bakat, Kak, aku nggak pinter, aku bodoh." Coba deh tentukan personal branding kamu. Aku udah bahas di video ini ya, linknya di atas. Lanjut, ini paling penting walaupun simple, selalu menjaga pikiran positif. Itu harus ya guys. You attract what you are. Ayo, konten-konten aku tentang law of attraction kamu mending tonton lagi deh. Pikiran kita tuh sangat powerful banget. Ini kalian diputusin pacar, di ghosting gebetan, ya kamu nangis gitu. Yang penting kamu kan tahu sejauh mana sih aku tuh harus nangis. Apakah aku harus nangis setiap hari, nggak membiarkan diri aku tenang dan bahagia? Nah, itu kamu yang menentukan. Next, terbukalah pada potensi kerjasama. Aku bingung sih yang ini ya. Coba ya aku baca ya guys. Sio ular kayu kecil ini memiliki sifat positif, ekspresif, fleksibel, adaptif, artistik, dan berkelompok. Maknanya menandakan perlunya kerjasama yang baik dengan orang lain. Oh, mungkin kalau misalkan kamu punya proyek nih sekarang, kamu harus jaga hubungan itu. Kamu harus jaga hubungan baik dengan siapapun. Profesional aja sama pekerjaan. Urusan hubungan pribadi itu bukan urusan kamu. Kamu harus fokus melihat dia adalah partner kerja. Siapapun orang yang lagi kerja sama kamu sekarang ya. Yang terakhir ini paling penting, hindari sikap egois. Di tahun ini persaingan cukup ketat. Jadi kalau misalkan kamu takut merasa tersaingi sama orang, kamu tuh panik gitu loh, aduh saingan gue banyak banget, udah kamu fokus aja sama diri kamu sendiri. Kamu fokus aja sama tujuan kamu. Yang aku rasakan ya guys, ketika aku ikutan kompetisi, misalkan Reels competition, video TikTok competition, aku nggak pernah ngelihat satupun video orang yang menjadi saingan aku. Kayak misal aku udah upload nih, terus tiba-tiba aku iseng submission yang lain gimana sih, aku liatin itu, nggak pernah sama sekali. Ikutan itu kan banyak banget ya, pasti ribuan orang, tapi aku bisa menang karena aku fokus. Ini kamu, tujuan kamu. Pakai kesempatan yang ada di depan mata kamu pakai, jangan disia-siakan. Waktu itu terus berjalan loh guys. Cuma kalau misalkan capek, boleh kamu istirahat, tapi jangan lama-lama. Harus kendalikan diri juga biar nggak merugikan orang lain. Kayak kamu jangan asal nyomot-nyomot banyak karena banyaknya opportunity, kamu berani ngambil resiko. Tapi boleh untuk ngambil semua kesempatan yang menurut kamu cocok dan bisa kamu lewatin, ya go. Anggaplah Feng Shui ini adalah energi positif yang selalu kamu jaga sebagai pelindung diri kamu untuk menghindari hal-hal negatif di luar sana. Oke guys, jadi segitu aja. Thank you so much for watching. Semoga Imlek kali ini membawa berkah buat kamu, banyak rezekinya, sehat selalu, dan apapun cita-cita tercapai di tahun ini. Sekali lagi Happy Chinese New Year guys. Xinyan Kuai Le.